Hai guys, balik lagi di channel aku Juni Jayendra. Sesuai judul, di video ini kita bakal ngebahas tentang teori konspirasi. Yaps, sebelum itu aku yakin banyak dari kalian yang tahu tentang teori-teori konspirasi yang berada di luar sana. Contohnya seperti teori konspirasi manusia reptil, terus ada kematian Putri Diana, terus juga ada kematian Michael Jackson. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sebenarnya teori konspirasi? So guys, aku udah ngumpulin beberapa data dari berbagai sumber tentang teori konspirasi. So, here we go. Dan yang pertama, dari Wikipedia. Menurut Wikipedia, teori konspirasi adalah teori persekongkolan atau teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu serangkaian peristiwa baik itu politik, sosial, sejarah, ataupun lainnya adalah suatu rahasia yang sudah direncanakan. Jadi semua konspirasi-konspirasi menurut Wikipedia itu dibuat secara bersekongkol dan sudah direncanakan. Dan konspirasi ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat berkuasa dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah sudah didominasi oleh para konspirator di belakang layar. Mereka bakalan memanipulasi kejadian untuk menjadikannya sebagai alternatif untuk mencapai tujuan mereka. Teori konspirasi ini sudah mengglobal dan masuk ke semua ranah kehidupan manusia. Menurut Wikipedia, ada dua macam orang tentang teori konspirasi. Yang pertama, orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya akan menganggap teori konspirasi tidak penting dan hanya mengolok-olok dan membuang-buang waktu saja. Sedangkan, menurut orang yang percaya, juga dibagi menjadi dua, atau penganut teori konspirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mereka hanya akan percaya apabila ada dukungan argumentasi yang kuat dan ada fakta yang akurat, data ilmiah, pendapat yang bisa diverifikasi kebenarannya, baik itu tokohnya nyata, sejarahnya memang ada dan bukan mitos. Menurut mereka yang percaya dengan adanya bukti. Dan yang kedua, mereka percaya tanpa syarat. Mereka menganggap semuanya sudah diatur dan mereka tinggal menjalankannya saja. Yang kedua, ini jika kita mengacu kepada Oxford English Dictionary, teori konspirasi diartikan sebagai suatu teori bahwa kejadian atau gejala yang timbul sebagai hasil konspirasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya suatu lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian yang tak bisa dijelaskan. Definisi tersebut dikutip dari laporan P. Orman Gray. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konspirasi memiliki arti persekongkolan atau komplotan orang yang merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat rahasia. Jadi mereka melakukan konspirasi ini dengan sangat rahasia sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang gerak-gerik mereka. Pelaku konspirasi disebut konspirator sebab sifat pengerjaan yang mulus dan sangat rahasia sehingga sulit untuk membuktikan tentang kebenaran teori konspirasi dan hanya akan menjadi desas-desus. Ketidakmampuan menjawab inilah yang disebut sebagai teori konspirasi. Dan yang keempat, menurut IB Times ID, teori konspirasi adalah teori yang dibangun dari asumsi dan spekulasi yang masuk akal guna mendedah persekongkolan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Teori konspirasi belum bisa menghadirkan bukti-bukti yang valid. So guys, itu tadi pengertian teori konspirasi menurut berbagai sumber. So, dapat kita simpulkan bahwa teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan penyebab tertinggi dari suatu atau serangkaian peristiwa adalah sebuah rahasia. Dan rahasia itu dilakukan secara berkelompok atau bersekongkol untuk mencapai tujuan mereka yang dilakukan dengan sangat rapi dan sangat-sangat rahasia sehingga
tidak banyak orang yang mengetahui ataupun sadar tentang apa yang mereka lakukan. Dan teori konspirasi ini dibuat berdasarkan asumsi dan spekulasi yang masuk akal. Jadi itu tadi pengertian konspirasi dari berbagai sumber dan sudah kita simpulkan juga tentang teori konspirasi. Aku mohon maaf banget karena penjelasan aku di video ini sangat-sangat terbata-bata karena aku baru belajar buat ngomong di depan kamera. Jadi aku harap kalian bisa memakluminya. Dan ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian aku tadi, aku benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. So, like video ini jika kalian suka, dislike kalau nggak suka, kirimkan komentar kalian di bawah biar aku bisa mengupgrade diri aku menjadi lebih baik. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Thank you for watching. See you the next video. Sedikit. So guys, sana baik itu contoh yang timbul sebagai hasil konspirasi